Hari ini, Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan Hasto Kristianto akan menjalani sidang tuntutan terkait kasus dugaan suap dan perintangan penyidikan. Hasto menyatakan siap menghadapi sidang tuntutan yang digelar di Pengadilan Tipikor. Mas Ganjar. Surat tuntutan perkara suap pergantian antar waktu atau PAW anggota DPR RI dan perintangan penyidikan kasus Harun Masiku akan dibacakan dalam sidang di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tipikor Jakarta. Menyesuaikan dengan tuntutan dari Dalam keterangannya, Hasto menyoroti dugaan adanya rekayasa hukum dalam proses kasus yang menimpa dirinya. Ia menilai tidak ada fakta hukum di persidangan yang mengarah kepada dakwaan jaksa penuntut umum. Terima kasih. Hasto juga menegaskan bahwa ia telah menyelesaikan naskah pledoi atau nota pembelaan yang akan dibacakannya dalam sidang pekan depan. Dalam fakta-fakta persidangan ini telah terungkap bahwa proses daur ulang yang dilakukan terhadap putusan yang sudah inkrah pada tahun 2020 ternyata begitu banyak rekayasa hukum. Tidak ada suatu fakta-fakta hukum yang mengarahkan kepada dakwaan dari JPU. Tetapi kami juga memahami tugas dari penuntut umum, bahwa penuntut umum harus punya kewajiban membuktikan, tetapi ya tugasnya menuntut. Nah, sehingga kami pahami tugas-tugasnya itu. Yang penting good news-nya, pledoi sudah saya selesaikan, tinggal nanti menyesuaikan dengan tuntutan dari JPU. Ya, dan langsung saja kita menuju ke ruang sidang untuk menyaksikan pembacaan tuntutan Hasto Kristianto secara langsung dari PN Tipikor Jakarta. Bahwa tuntutan pemohon dalam hal ini DPP PDIP agar Mahkamah memerintahkan kepada termohon dalam hal ini KPU untuk menetapkan calon anggota legislatif terpilih berdasarkan calon yang ditentukan oleh pimpinan partai politik pengusung sebagai pengganti calon anggota legislatif yang meninggal dunia dan memperoleh suara terbanyak bukan ranah pengujian keberatan hak uji material oleh Mahkamah Agung. Maka permohonan DPP PDIP tidak dapat dipenuhi karena tidak memiliki landasan hukum untuk dilaksanakan. Bahwa pada tanggal 31 Agustus 2019 pada saat KPU sedang melakukan rapat pleno, saksi Doni Tri Istiqomah menemui saksi Wahyu Setiawan di ruang kerjanya di kantor KPU. Pada pertemuan itu saksi Doni Tri Istiqomah membawa surat DPP PDIP terkait permohonan penggantian calon terpilih anggota DPR RI tahun 2019-2024 atas nama Rizky Aprilia kepada Harun Masiku dan menyampaikan agar saksi Wahyu Setiawan mengupayakan penggantian tersebut. Kemudian saksi Doni Tri Istiqomah menghubungi terdakwa untuk datang ke ruang kerja saksi Wahyu Setiawan. Selanjutnya terdakwa bertemu dengan saksi Doni Tri Istiqomah dan saksi Wahyu Setiawan. Pada pertemuan itu, terdakwa memohon agar KPU mengakomodir permintaan dari DPP PDIP mengenai permohonan penggantian calon anggota DPR RI terpilih tahun 2019-2024. Khususnya dari Dapil Kalbar 1 atas nama Maria Lestari dan Dapil Sumsel 1 atas. Ya, Sekjen PDIP Hasto Kristianto menjalani sidang penting di PN Tipikor. Agenda krusial hari ini adalah pembacaan tuntutan oleh Jaksa KPK. Lalu bagaimana jalannya sidang di Pengadilan Tipikor Jakarta? Ada rekan Nadila Saleh di sana. Selamat siang Nadila. Nadila, bagaimana situasi terkini di PN Tipikor terkait dengan sidang pembacaan tuntutan oleh Jaksa KPK terhadap Hasto Kristianto? Nadila. Oke, Ferdi, sejauh ini sudah hampir kurang lebih 2 jam sidang tuntutan dengan terdakwa Hasto Kristianto ini berlangsung. Namun selama 2 jam ini jaksa penuntut umum ini baru membacakan pengantar, latar belakang, kemudian isi dakwaan yang dijadikan sebagai patokan atas
tuntutan yang akan dibacakan kemudian. Sejauh ini jaksa penuntut umum juga dalam membacakan dakwaannya, mereka meyakini bahwa Hasto Kristianto ini memiliki keterlibatan yang sangat signifikan, terutama adalah dalam kasus obstruction of justice atau perintangan penyidikan atas terdakwa Harun Masiku yang memang sampai saat ini masih dicari oleh Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK. Dari sisi Hasto Kristianto sendiri tadi tiba di Pengadilan Tipikor pada pukul 9.12 waktu Indonesia Barat dan menyempatkan diri untuk menyampaikan sedikit keterangan kepada awak media bahwa ia menyebutkan bahwa secara sukarela dan ia benar-benar akan mengikuti proses ataupun alur hukum yang berlangsung, salah satunya yaitu sidang tuntutan yang berlangsung pada hari ini dengan rasa percaya diri, kemudian optimis. Ia menyebutkan bahwa dirinya meyakini bahwa dalam fakta persidangan yang sudah berlangsung sejak 3 bulan yang lalu, ini kurang lebih 3 bulan yang lalu, ia meyakini bahwa dalam fakta persidangan tersebut tidak ada satupun fakta yang mengarah pada dakwaan KPK terhadap Hasto Kristianto. Selain itu juga, tadi Hasto Kristianto juga menyebutkan bahwa ini kemungkinan pada pekan depan adalah agenda sidang pledoi ataupun penyampaian nota pembelaan dari Hasto Kristianto, dan dia menyebut bahwa dirinya bersama dengan tim kuasa hukumnya ini telah membuat naskah pledoi yang dia menyatakan bahwa dirinya sudah siap sekali untuk menyampaikan nota pembelaan kepada pengadilan terkait dirinya dalam kasus yang saat ini tengah bergulir. Selain itu juga tadi kami memantau ada sejumlah pihak dari kubu Hasto Kristianto yang juga turut mendampingi Hasto Kristianto. Di antaranya ada Ganjar Pranowo, kemudian Hendrar Prihadi, kemudian tadi tentu kuasa hukumnya, dan juga tadi kami melihat Roni Talapesi serta Guntur Romli. Selain itu juga jika Anda dengarkan ini ada suara bising-bising, ini juga merupakan suara dari masa pendukung Hasto Kristianto. Namun memang kondisi dari persidangan pada hari ini berlangsung sangat damai, berlangsung dengan sangat baik karena masa yang mendukung Hasto Kristianto ini mereka berada di luar, sebelah kanan jauh sekali dari gedung Tipikor Jakarta. Selain itu juga ada informasi lainnya yang bisa kami informasikan kepada Anda, ini jika kami bisa mengulas sedikit ya terkait persidangan yang sudah bergulir, karena memang ini cukup lama bergulir dari tanggal 13 Maret hingga sampai pada hari ini dengan agenda yaitu tuntutan. Pada persidangan kemarin, yaitu pada tanggal pekan kemarin 26 Juni 2025, ini merupakan sidang di mana pengadilan ini mendengarkan keterangan ataupun memeriksa Hasto Kristianto. Dalam pemeriksaan itu juga tentunya Hasto ditanyai ataupun dicecar sejumlah pertanyaan-pertanyaan dari jaksa penuntut umum yang pada intinya ini adalah untuk mendalami keterlibatan Hasto Kristianto dalam kasus yang tengah bergulir. Jaksa penuntut umum mendalami terkait dengan peran Hasto Kristianto sebagai sekjen PDI Perjuangan. Selain itu juga mendalami keterikatan ataupun hubungan antara Hasto Kristianto dengan Harun Masiku. Selain itu juga kami bisa informasikan bahwa memang sebelum sidang tuntutan ini berlangsung, sebelumnya tentu pengadilan ini telah mendengarkan sejumlah keterangan-keterangan dari para saksi-saksi, mulai dari saksi ahli serta saksi meringankan dan juga saksi yang dibawakan oleh jaksa penuntut umum, diantaranya seperti dua penyidik KPK yaitu Rosa Purbo Bekti dan juga Rizka Anungnata, kemudian staf pribadi Hasto Kristianto, dan terakhir kemarin di tanggal 20 Juni ini ada teman kuliah dari Hasto Kristianto, Cecep Hidayat, yang diperiksa. Dan tentunya kita akan terus menunggu apa saja tuntutan-tuntutan yang dituntut oleh jaksa penuntut umum terhadap Hasto Kristianto yang akan dibacakan pada siang hari ini. Ferdi. Baik, terima kasih Nadila Saleh dari PN Tipikor Jakarta.